Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, yang kita bahas, yang kita bicarakan, yang kita bincangkan tentang kehidupannya, tentang sirahnya, sejarah kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berjalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi, maka dia mendapatkan nilai fi sabilillah sampai dia pulang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Begitu besarnya sehingga taman-taman surga ini, kata Nabi, taman-taman surga itu, kalau kamu lewat di taman-taman surga, maka singgahlah. Mana taman-taman surga itu adalah tempat orang mengingat Allah, tempat orang menuntut ilmu. Ini salah satu di antaranya. Baiklah bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah membicarakan dan kita sudah sampaikan bahwa bagaimana suku Jurhum yang kemudian dikalahkan atau diperangi oleh suku Khuza'ah yang akhirnya berkuasa di Mekah. Salah satu di antara tokohnya bernama Umar bin Lu'ay, Amru bin Lu'ay, seorang yang kemudian mengawali paganisme, penyembahan berhala bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah dahulunya adalah orang-orang yang menganut agama tauhid, mengesahkan Allah, mengikut kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Setelah datangnya suku Khuza'ah, ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh Amru atau Umar bin Lu'ay, akhirnya satu persatu suku-suku yang ada di sekitar Mekah menjadi penyembah berhala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menceritakan tatkala Isra Mi'raj, kata Nabi, aku melihat Umar atau Amru bin Lu'ay itu menyobek-nyobek perutnya. Setelah sobek dibetulkan lagi, setelah sobek dibetulkan lagi. Itu tidak lain adalah mengapa? Karena dialah yang memulai perbuatan orang-orang Mekah menjadi penyembah berhala. Berhala yang pertama dibawanya adalah berhala Hubal. Kemudian yang kedua, berhala 2 orang yang berzina dekat Ka'bah itu. Namanya siapa, masih ingat? Udah lupa lah ya kan, 2 minggu. Namanya Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah yang kemudian oleh penduduk Mekah diketahui bahwa mereka dilaknat Allah, mereka dikutuk Allah menjadi batu. Jadi yang menjadi batu itu bukan cuma malin kundang, bukan cuma sampuraga, ya kan, dalam cerita dongeng, tapi dalam kisah nyata ada orang yang dikutuk Allah menjadi batu bernama Isaf dan Na'ilah, 2 orang penduduk Yaman yang jatuh cinta namun terhalang oleh larangan orang tuanya. Akhirnya mereka tunggu masa haji. Tatkala masa haji mereka jumpa di Mekah, mereka berbuat mesum di situ, akhirnya mereka dikutuk Allah menjadi batu. Oleh penduduk Mekah dijadikanlah patung mereka itu jadi pelajaran. Satu ditaruhkan, satu diletakkan di Bukit Safa, satu diletakkan di Bukit Marwah. Oleh Amru atau Umar bin Lu'ay dipindahkan kedua patung itu, diletakkan di dekat dengan Ka'bah. Baiklah hadirin sekalian, diceritakan juga bahwa tatkala masyarakat Mekah, masyarakat Jurhum tahu bahwa mereka akan diserang oleh Khuza'ah, maka mereka menutup sumur Zamzam. Menutup sumur Zamzam dan beberapa harta mereka timbunkan di situ, di sumur Zamzam itu. Akhirnya meskipun Khuza'ah menjadi penguasa Mekah,
mereka tak punya sumber air yang di dekat situ. Sumber air mereka ada di sumur-sumur di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah, di luar Mekah. Air dibeli seperti sekarang. Kalau dulu tidak ada pipa ke rumah, sekarang sudah ada pipa ke rumah. Bahkan sudah ada galonnya ke rumah, diantarkan oleh yang menjual airnya. Kalau dulu memang mereka pikul itu, mereka bawa dengan keledainya, mereka bawa dengan untanya, mereka bawa dengan kudanya dari luar Mekah menuju Mekah. Mengapa? Karena sumur Zam-Zam telah ditutup oleh penduduk Jurhum. Beberapa ratus tahun Khuza'ah berkuasa. Riwayat menyebutkan lebih kurang 500 tahun lebih mereka berkuasa di sekitar Mekah itu.